but seems so far away. You have come and saved the day. I know I'm alive. I know I'm alive. And you know I stand my ground. But I know your word will never fail. I will rise and dream again. Sorry in your love. Sorry in your love. I'll sing my praise to the heavens. Jesus my Savior. Jesus my Savior. I'll lift my hands to the heavens. Jesus my Savior. Jesus my Savior. You love the greatest love. I set my eyes above. You never give up on me. You never give up on me. You love the greatest love. I set my eyes above. You never give up on me. You never give up on me. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, masih tetap semangat walaupun di rumah? Haleluya. Nah, pada hari Minggu ini kita akan tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan walaupun teman-teman berada di rumah ya. Ya, nah meskipun teman-teman berada di rumah, mari kita akan sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yuk, sebelum kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami sampai dengan hari ini. Kami merasa sehat Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah pujian kami. Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, karena kasihnya Tuhan itu adalah kasih yang terbesar. Haleluya. Ya. Jika seribu pohon menjadi tentang
dengan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan panggil nama Yesus, kita akan undang Yesus masuk di dalam hati kita. Yesus, kupanggil. Di
masuk dalam hatiku. Rasakan saat ini Tuhan masuk dalam hati kita. Dia yang memimpin hidup kita. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan sama-sama berdoa. Tidaklah tante berdoa. Kita minta Tuhan Yesus sendiri akan berfirman dalam hati kita lewat guru-guru kita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Tidaklah tante berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur atas hari ini. atas hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan Kami membuka hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berbicaralah berbicaralah di dalam hidup kami di dalam hidup kami, untuk mengubah hidup kami. untuk mengubah hidup kami. Firman-Mu Firman-Mu yang memimpin hidup kami. yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Kami buka telinga kami. Kami buka telinga kami. Kami terima firman Tuhan. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan baca dulu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, anak-anak, ini sebagai ayat mas. Meskipun ayat masnya tidak langsung penuh semua ya. Nah, tante akan bercerita tentang ayat mas ini bahwa Allah itu betul-betul turut bekerja di dalam segala hal. Tante ceritakan yang kalian sudah biasa dengar, yaitu tentang Musa. Anak-anak, ketika Musa lahir, bangsa Israel itu ada di Mesir. Dan kalian tahu kenapa mereka berada di Mesir? Karena waktu itu Yusuf menjadi wakil dari Raja Firaun. Nah, bangsa Israel datang ke Mesir karena di Mesir berkelimpahan. Sampai mereka lama di sana dan Tuhan memberkati mereka. Hitungan mereka bertambah lama, bertambah banyak. Ketika Raja Firaun melihat, wow, bangsa Israel banyak sekali. Jangan-jangan nanti mereka mengalahkan kita. Nah, kalau begitu, kita harus beri pekerjaan kepada mereka supaya mereka tidak berkembang dengan begitu banyak. Apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Israel di kerajaan Mesir dijadikan orang-orang yang bekerja dengan paksa. Yaitu mereka harus mengerjakan membuat batu bata dari jerami. Ya, yang kalau kalian tahu bahwa batu bata itu mereka buat yang kamu tahu sekarang piramid itu. Nah, itu dibuat ketika zaman bangsa Israel ada di Mesir. Anak-anak,
berat mereka bertambah lagi, bertambah berat, supaya mereka tidak berkembang. Tetapi Tuhan itu sungguh memelihara anak-anaknya. Ya, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan betul-betul dijaga oleh Tuhan. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Apa yang dibuat oleh Raja Firaun saat itu? Raja Firaun berkata kepada bidan-bidan yang ada, yang biasa membantu kelahirannya orang-orang Israel. Apa yang dikatakannya? Hai bidan-bidan, kamu harus membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari orang-orang Israel. Ya, kamu harus bunuh mereka. Kalau perempuan biarkan dia hidup, tetapi kalau laki-laki jangan biarkan dia hidup. Dia harus mati. Nah, tetapi Tuhan itu memang turut bekerja di situ. Mengapa? Karena bidan-bidan itu tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Raja Firaun. Sampai akhirnya Raja Firaun marah. Mengapa kamu tidak melakukannya? Bidan-bidan ini katakan bahwa perempuan-perempuan Israel itu adalah orang-orang yang kuat. Ketika mereka memanggil saya, mereka itu sudah melahirkan duluan. Sehingga saya tidak mengetahui anaknya itu laki atau perempuan. Nah, mereka sudah, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tetapi itu karena mereka takut kepada Tuhan. Lalu kemudian akhirnya ketika Musa lahir, seorang bayi laki-laki yang cantik dikatakan di sini ya, berarti dia cakep sekali ya. Lalu mamahnya ini sayang, sayang bagaimana ini? Anak laki-laki ini harus tetap hidup 1 bulan. Wah, itu bayinya masih menangisnya kecil suaranya. 2 bulan, 3 bulan sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bayi Musa kalau menangis begitu keras, sehingga mamanya bilang, apa yang harus aku perbuat? Mamanya lalu membuat sebuah keranjang, ya, keranjang dari pandan, ya. Kalau keranjang dari pandan ini dimasukkan ke sungai, pasti dia akan hanyut. Tetapi takutnya airnya akan masuk. Lalu mamanya mengambil ter, ya, seperti aspal itu, dioleskan di keranjang itu. Bayi Musa diletakkan di situ, lalu dihanyutkan di sungai Nil. Oh, bayi Musa itu hanyut di sungai Nil. Kakaknya Musa yang bernama Miriam, dia melihat adiknya, mengawasi dari jauh. Adiknya berjalan, bayi Musa itu berjalan. Miriam mengikuti, dia mengikuti terus ya. Sampai akhirnya sungai Nil itu melalui istananya Firaun. Pada saat itu putri Firaun mandi. Dia mandi di sungai Nil itu. Zaman dulu sungai itu bersih ya anak-anak ya. Tidak seperti sekarang penuh dengan limbah. Jadi Firaun dengan putri Firaun dengan dayang-dayangnya, dia mandi di situ. Nah, anak-anak, begitu putri Firaun lihat keranjang itu, dia lihat kok ada keranjang. Nah, Tuhan membuat Musa ini menangis. Sehingga ketika dia menangis, diambil keranjangnya, menangis di depannya putri Firaun, timbullah rasa kasihan putri Firaun. Putri Firaun itu bilang, loh, bayi ini cakep sekali, ya. Aduh, ayo aku jadikan dia menjadi anakku. Diambilnya Musa, lalu dia katakan, inilah putri Firaun ini memberi dia nama Musa, yang artinya diambil dari air, diambil dari sungai tadi. Nah, ketika Maria melihat putri Firaun, jatuh hatinya lihat bayi yang cakep sekali ini. Miriam memberanikan diri dia keluar. Putri, Tuhan putri. Nah, ada apa? Pasti putri memerlukan seorang pengasuh, seorang yang menyusui bayi. Putri itu berpikir sebentar. Oh iya, betul. Bolehkah saya panggilkan seorang ibu yang bisa menyusui? Oh iya, panggil. Miriam langsung lari ke rumahnya, memanggil ibunya, ya, ke hadapan putri Firaun. Ibunya bilang apa? Ibunya bilang, aduh, putraku,
seorang putri raja. Ya. Ibunya senang sekali, anaknya tidak terhanyut jauh. Ya. Lalu dia melihat, katanya putri bilang, ibu bisa menyusui anak ini. Oh ya, baik, ibu susui anak ini, ya. Ibu besarkan dengan penuh kasih sayang, ya. Kemudian dia kembalikan ke saya. Ibu akan saya beri upah. Ibu akan saya beri honor, beri gaji untuk menyusui bayi ini. Bayangkan anak-anak, bagaimana rencana Tuhan. Selalu Tuhan turut bekerja kepada setiap apa yang terjadi. Musa tetap disusui oleh ibunya, diasuh oleh ibunya, ya. Dan ibunya dibayar oleh putri raja. Bayangkan, bukan sembarangan. Putri raja, uangnya banyak, pasti bayarannya pun mahal. Tuhan turut bekerja, anak-anak. Lalu setelah Musa ini besar, dia datang di istana, dididik oleh Firaun. Karena Firaun ini seorang pemimpin, dia pasti membuat anak-anaknya atau yang ada di rumahnya, yang anak cucunya semua dipelihara, dipimpin untuk menjadi seorang pemimpin. Berarti Musa ini dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kalian tahu bahwa Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang memimpin keluar dari kerajaan Mesir. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang pemimpin yang mengeluarkan dari perbudakan. Untuk tampil menjadi seorang pemimpin yang betul-betul hebat. Siapa yang melatih? Orang Mesir yang melatih. Dia sebagai putra raja. Nah, anak-anak, Tuhan itu selalu turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kalian tahu Musa selanjutnya, dia memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Tebrau. Kalian tahu laut itu begitu dalam dan begitu luas, lebar. Tetapi bangsa Israel bisa berjalan di dalam kekeringan karena Tuhan yang berkuasa. Siapa yang bisa membuat laut itu menjadi kering selain Tuhan? Jadi benteng, laut itu terbelah dua menjadi benteng kiri kanan. Lalu kerajaan semua rakyat Israel ini betul-betul berjalan dalam kekeringan. Nah, anak-anak, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Pertama, Allah turut bekerja di dalam apa? Ketika bayi Musa bisa lahir dengan selamat. Ya, bayi Musa bisa lahir dengan selamat. Yang kedua, dia diambil oleh putri Firaun. Yang ketiga, ibunya dapat menyusui dia dan menerima upah yang besar. Yang keempat, dia dilatih di dalam istana dan bisa menjadi seorang pemimpin. Yang kelima, mereka bisa memimpin dalam kekeringan meskipun harus menyeberang laut, bukan selat, bukan sungai. Ini laut luas, ya. Nah, anak-anak, kalian mempunyai masalah apa? Tuhan turut bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Rajinlah berdoa, rajinlah membaca firman supaya apa? Tuhan ada di dalam hati kamu, sehingga kalau apapun yang terjadi, kita belajar berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua, ya. Nah, anak-anak, ayat masnya adalah di dalam Roma 8 ayat 28, ya. Anak-anak, lihat, perhatikan, kalian boleh kirim videonya, lalu nanti kalian seperti yang Tante lakukan, nanti kalian akan menerima ballpoint, ya, baik lewat Tante atau lewat siapa Tante akan kirim, ya. Nah, kalian boleh milih ballpointnya warna apa, ya. Nah, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa turut bekerja di dalam setiap pribadi anak-anak. Apapun yang mereka hadapi, mereka boleh belajar berharap kepada Engkau di dalam segala pelajaran mereka, di dalam segala permasalahan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, kehidupan orang-orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Marilah Tuhan Engkau mau tolong, berikan kesehatan, memberkati pekerjaan orang tua mereka, dan memimpin anak-anaknya ini di dalam pelajaran dan pendidikan yang mereka tempuh. Segala puji bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.